Assalamualaikum Mas Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam. Wah, ini petani kita, petani sukses kita, petani milenial kita. Pagi ini kita ngobrol bareng sambil ngopi bareng bersama ahlinya pertanian kopi. Wah, kita tos dulu. Enak banget kopinya, Mas. Kopi dari mana, Mas? Dari Kamojang. Kamojang itu di mana posisi persisnya? Sebenarnya ada 2 kabupaten antara Garut dengan Bandung. Antara Garut dan Bandung, oke. Jadi yang lebih identiknya wilayah Bandung. Wilayah Bandung, Ya. oke. Jadi itu lumayan ketinggiannya sih Pak. Sekitar 1.600 sampai 1.800 mdpl. Ketinggian dari 1.600 sampai 1.600, 1.800. oke. Dia di wilayahnya geotermal. Oh, jadi dekat dengan geotermal nih? Oh, sangat dekat Pak. Apakah ada pengaruh geotermal dengan pertumbuhan kopi di sana? Wah, itu sebenarnya kalau masalah pengaruh untuk pertumbuhan kopi malah kita anggap lebih bagus. Oh gitu ya? Malah tidak ada residu-residu yang menyangkut Oh gitu ya? Karena Iya, kan sudah secara otomatis mengeluarkan gas. Oke. Mas, ini kebetulan kan aku punya beberapa lahan ada di Lampung, di Jawa Timur, ya, di lereng Arjuno, Batu, Ngantang, ada di Ijen, bahkan kita juga ada lahan di Aceh sampai Papua sana ya. Karena memang kita lihat program pemerintah itu khususnya adalah kalau kita bicara adalah Bappenas itu kan Badan Perencanaan Nasional. Mereka punya rencana bagaimana untuk menjadikan Indonesia adalah tahan pangan, jadi ketahanan pangan. Nah, tapi di sini adalah ada komoditas yang sangat seksi saat ini di dunia adalah kopi. Kopi itu sekarang, contohnya sekarang kan kita lagi ngobrol di Dampit Malang ini. Memang di Dampit Malang itu kopinya terjepit, tapi harganya melejit sampai ke dunia. Ini yang menarik ini Mas. Jadi kopi Dampit ini memang mulai dulu terkenal dengan kopi yang terjepit, kan itu. Rasanya legit, harganya melangit. Dan ini di pasar dunia lagi buat rebutan. Tapi bukan hanya Dampit saja sebenarnya. Sekarang ini Robusta Indonesia adalah menjadi primadona pasar kopi di dunia. Secara global Indonesia adalah the number one yang menjadi satu target untuk para trader-trader yang ada di dunia. Nah, kita bicara lahan nih Mas. Bagaimana lahan? Apakah yang saya buat ini menurut Mas Dwi sebagai ahli di pertanian kopi, kita sudah punya Mas ini lahan ya. Lahan sudah punya, kita bersihkan, bahkan kita pagarin gitu ya. Terus kita kasih lubang 40 kali 40 cm untuk menanam. Terus pupuk udah kita siapin juga. Bikin parit-parit kita buat. Terus mulai dari pembibitan dan perawatan. Dan pada saat kita sudah posisi 1 tahun sampai 2 tahun mulailah berbunga. Kan kita selalu kalau bunga adalah bunga cinta atau bunga deposito ya. Tapi di sini karena kita petani kan, bunganya pohon kopi aja kita sudah bangga dan bahagia. Itu yang paling penting kan gitu loh. Nah, terus dari 2 tahun itu Mas, pasca panen kan. Nah, pasca panen ini kadang-kadang udah happy, bahagia di masa berbunga. Ternyata panennya kita kadang-kadang tidak memperhatikan hanya karena terlalu happy sudah berbunga. Orang Jawa ada pentil gitu ya. Nah, gitu ya. Terus dari proses itu Mas kan ada proses proses panen ya. Panen itu seperti apa cara memanennya supaya itu pasar dunia itu betul-betul menginginkan gitu ya. Nah, di sana proses produksi. Proses produksinya itu seperti apa? Nah, harapan kami Mas, hasil daripada pertanian kita itu sebelum diambil oleh para trader, kita kan harus tahu nih karena kita di hulu.
bagaimana market price gitu ya. Tapi yang paling penting setelah kita membuat tadi dari hulu sampai ke production tadi ya, dari mulai tanam pembersihan lahan sampai ke produksi, kita kepingin harga kopi kita itu dihargain oleh para trader, oleh para importer gitu. Karena apa dasarnya kami ingin memberikan CSR Mas buat petani-petani, karena anak petani supaya bisa berkembang, bukan hanya jadi petani nanam ngangkat cangkul dan segala macam. Bukan berarti kita tidak akan kembali jadi petani, tapi kita kepingin jadi petani modern, bahkan anak-anaknya itu mampu menjadi seorang roastery misalnya, barista misalnya. Nah, di situ kan keluarga dan orang tuanya jadi petani profesional. Kira-kira proses-proses apa Mas yang paling penting dalam menanam kopi dari hulu itu Mas? Terima kasih Mas Dwi, silakan. Ya, terima kasih nih buat Pak Ari udah ngundang saya jauh-jauh mencari waktu untuk datang ke Malang dan mengikuti tripnya Pak Jelajah Nusantara Kopi. Tripnya Pak Ari Jelajah Nusantara Kopi. Ya, alhamdulillah kalau untuk ini di endorse kan nih? Wah tidak. Aduh, endorse dong kita. Tapi Clio itu kan sering menjadi sebuah teman-teman kan. Wah kalau pakai Clio tuh kopinya rasanya begini. Tapi kita sekarang ini kita coba nanti netral aja, kita aja kerja sama Clio dan mineral Aqua dan yang lain-lain lah. Nah, siap. Jadi intinya kalau untuk masalah perkebunan ini, selama ini yang kita lihat di kenapa di pertanian ini sedikit agak sensitif lah ya, apalagi perkebunan lah khusus untuk kopi. Kopi ini udah dikasih bibit tapi tidak dirawat. Intinya kan cuma dari perawatannya doang Pak Ari. Sudah dikasih bibit. Yang ngasih bibit siapa tuh Mas? Biasanya kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Oh, bantuan pemerintah dikasih kepada warga gitu ya. Terus udah gitu misalkan untuk kopi, misalkan dikasih pupuk. Pupuknya bukan buat kopi, malah buat yang holti. Oh, gitu buat holti. Oke. Seharusnya kan pendataannya pupuk itu khusus buat kopi. Oke. Gitu, ya. Nah, yang tadi Pak Ari bilang dari misalkan kita anggap 1 hektar Pak Ari udah kebun, dah sampai berapa lama sih, ya kan? Pertama itu kita pemilihan bibitnya dulu. Bibit yang mau seperti apa yang akan kita tanam. Misalkan bibit yang kita Pak Ari mau nanam robusta nih, memang lagi trennya lagi robusta ya Pak Ari ya. Kemungkinan juga dapat sedikit isu bahwa robusta itu tetap akan naik sampai beberapa tahun ke depan. Tinggal kitanya aja nih, Pak Ari mau tanam robusta, punya lahan anggap 1 hektar. Lahan itu belum ditanami kopi, masih belantara lah kasarnya gitu. Dengan ketinggian anggapnya di sekitar 400 mdpl. Iya. Nah, Pak Ari harus lihat dulu jenis bibitnya yang akan ditanam. Ya. Misalkan bibit yang perkiraan kita itu yang laku di pasaran itu apa? Kasarnya tadi varietas bibitnya sudah harus ketahuan dulu ya. Betul, ya. Kita bicara sekarang ini kalau bahasa dunia traceable gitu ya, traceability gitu ya. Nah itu bibitnya itu misalkan oh iya pasar dunia ternyata robusta itu bebas gitu loh. Oke, tapi sebebas-bebasnya kan kita harus punya verifikasinya bahwa kita punya kebun varietasnya anggap misalkan BP atau Tugusari atau yang lainnya gitu loh. Nah, ternyata pas Pak Ari maunya oke, saya mau BP berapa? Nah, itu nanti bisa dibantu dengan kawan-kawan di Puslit Koka atau misalkan di Balitri. Nah, itu tempat pembibitan punyanya pemerintah ya kan. Nanti bisa tahu bibitnya itu tersertifikasi. Nah, setelah kita sudah menyiapkan bibit, awalnya kita beli dulu lah bibit sama pemerintah. Terus setelah kita bibit beli sama pemerintah, lahan itu kita bersihkan dulu Pak Ari. Gulma itu masih banyak Pak Ari. Nah, Pak Ari kan punya prinsip bahwa kita mau bikin modernisasi. Kita masa kalah sih sama Brazil, sama Vietnam. Nah, tidak boleh kalah dong. Kita ini Indonesia kan negara besar dengan sistem modernisasi yang Pak Ari akan buat. Nah, oke, kita sistem pagar. Nah, kita bikin sistem pagar. Nah, dengan jarak penanamannya misalkan 1x3. Kenapa 1x3? Nanti yang 3-nya itu buat distribusi kayak pupuk segala macamnya biar gampang dengan menggunakan alat-alat canggih gitu loh, modernisasi. Nah, jarak
jaraknya itu nanti setelah dibabat semua dibersihkan, nanti kita namanya, kalau orang-orang Sunda bilang namanya anjir. Nganjir. Jadi bikin stekel dari pojok ke pojok nanti akan ketemu. Jadi orang akan lihat perkebunan itu rata. Seperti yang dipakai sama perkebunan sawit, terus perkebunan karet. Jadi kita mungkin nanti bikin sistemnya 4 mata dadu. Setelah lahan itu selesai digarap, dibersihkan, biasanya nanti orang nganjir akan di belakangnya itu orang yang bikin lubang. Jadi dia akan berirama. Berirama. Jadi nanam kopi pun ada iramanya bukan hanya musik saja ya. Betul, Pak. Waduh. Dibikin lubangnya. Ini yang membuat happy semakin happy ini. Betul. Setelah lubangnya disiapkan, nganjirnya sambil jalan, nanti lubang disiapkan, orang yang di belakang ngasih pupuk kandang. Kita pupuk kandang organik. Tidak pakai pupuk pemerintah. Jangan dulu, Pak Ari. Harus mandiri berarti. Harus mandiri. Oh, jadi petani itu harus mandiri, tidak harus selalu menunggu pupuk ketergantungan dengan pemerintah. Betul. Begitu tidak dapat subsidi pemerintah sehingga nggak mau jadi petani gitu ya. Betul, Pak Ari. Nah, makanya petani-petani sekarang itu menggalakkan, ya dapat isu sih bahwa sudah ada beberapa daerah ada bantuan kambing. Nah, fungsinya kambing. Jadi petani dapat bantuan kambing. Dapat bantuan kambing dari pemerintah. Tapi kita belum tahu nih. Kalau perlu saya catat ya. Sambil nyatat. Oke. Nah, bantuan kambing itu fungsinya dari setiap satu anggota kelompok tani. Dari kotoran kambing itu bisa dijadikan pupuk nanti. Kotoran jadi pupuk ya? Iya. Nah, kita biasanya menggunakan pupuk kambing. Ya. Nah, setelah pupuk kambing masuk, kita tunggu selama 1 minggu. 1 minggu biar pupuknya itu masak di dalam.